akan tinggal padanya. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam suatu kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuasaan musuh, dan kuasa untuk menaklukkan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, tentulah ada sukacita, ada kegembiraan kalau kita berhasil
kita sukses dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentang keberhasilan dalam tugas di kantor, keberhasilan dalam usaha, perusahaan kita ada hasilnya, dan lain-lain sebagainya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Manusiawi bahwa kita senang, manusiawi bahwa kita bergembira. Tentu agak aneh ya, kalau orang sukses dalam kehidupan, dalam usahanya, dalam segala apa saja yang dilakukannya, jikalau dia terus murung ya. Atau kadang-kadang kita mendengar, padahal kita tahu orang itu sangat sukses, berkata kepada orang lain, aduh, usaha saya itu tidak maju-maju. Jangan gitu. Sekecil apapun Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang kita lakukan, pasti ada hasilnya. Maka wajarlah kalau sekali lagi kita bergembira, bersukacita atas hasil, atas apa yang kita capai dan kita peroleh itu. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ke-14 dalam masa biasa ini bicara kepada kita tentang Tuhan Yesus yang mengutus murid-muridnya sebanyak 70 orang. Mereka pergi berdua-dua dan mereka masuk ke luar kota, masuk ke luar desa-desa. Pertama-tama untuk mempersiapkan, seperti dikatakan dalam Injil, tentang kedatangan Yesus ke tempat-tempat itu. Tetapi terlebih mereka telah dipersiapkan oleh Yesus dengan suatu tugas, yaitu pertama-tama mewartakan tentang damai sejahtera. Mereka diminta untuk menyampaikan kepada siapapun yang mereka jumpai, tadi jalan-jalan ataupun di dalam rumah-rumah, damai sejahtera. Itulah yang pertama-tama ditugaskan oleh Yesus untuk mereka bawa. Yang kedua adalah mereka diminta untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Kerajaan Allah itu telah hadir di dalam kehidupan umat manusia. Dan yang ketiga, mereka juga diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan lain sebagainya. Tentu amatlah biasa bahwa karena mereka sukses dalam tugas itu, mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka lapor kepada Yesus sesudah mereka kembali dan berkumpul kembali akan segala hasil yang mereka peroleh dari perutusan yang mereka terima dari Yesus. Namun mereka juga sedikit ditegur oleh Yesus. Jangan saja hanya bersukacita dan bergembira atas segala keberhasilan yang sudah diperoleh itu. Mewartakan damai sejahtera, mewartakan kerajaan Allah, mengusir roh-roh jahat,
menyembuhkan orang-orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, kata Yesus kepada mereka, bersukacita dan bergembiralah karena namamu terdaftar di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jadi masih ada embel-embelnya bagi kita ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira atas usaha dan pekerjaan kita. Nah, tentu sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, sebagai anggota gereja, kita mendapat tugas mewartakan damai sejahtera, menjadi pembawa-pembawa damai di dalam kehidupan kita setiap hari. Konkretnya adalah menjadi pembawa damai sejahtera di dalam hidup kita sendiri dan juga keluarga-keluarga kita. Dalam hubungan kehidupan kita dengan orang-orang yang paling dekat, suami, istri, anak, dan juga mungkin dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sesama warga di RT atau RW kita, sesama warga di dalam lingkungan kita atau di dalam wilayah kita. Kita harus menjadi pembawa damai sejahtera. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pewarta-pewarta dari damai sejahtera, dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Begitu juga atas cara kita masing-masing, kita juga diminta untuk menghadirkan, mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Tuhan sudah ada di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan bukan jauh dari kehidupan kita. Dan tentu sebagai anggota gereja, sebagai warga masyarakat, kita pun juga ada tugas-tugas tertentu di dalam kehidupan kita. Di dalam masyarakat, ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi RT, RW, atau juga ada yang menjadi ASN dan lain sebagainya. Di dalam lingkup gereja, ada yang menjadi pimpinan wilayah, pimpinan lingkungan, pimpinan paroki, dan lain sebagainya. Kita diminta Yesus untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugas itu. Tapi pertama-tama, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita menjalankannya bukan pertama-tama untuk kemegahan, kemuliaan diri kita bahwa kita sudah buat ini, buat itu, buat ini. Tetapi kita melakukannya untuk membawa selamat bagi banyak orang. Kalau begitu, maka kerja kita, usaha kita, seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, sukacita kamu, gembira kamu akan lebih karena namamu terdaftar di surga. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang-orang penghalang dalam kehidupan masyarakat, menjadi penghalang dalam hidup bersama di dalam gereja. Sering bilang ini, oh orang ini, orang itu, orang ini, gini. Padahal dia tidak buat apa-apa, hanya pintar untuk mengkritik, pintar untuk menyela,